sedikit Ramdhani. Jadi bagi Boleh. kita yang sudah percaya di dalam Yesus itu, hukuman itu sudah dijatuhkan di dalam Yesus. Karena itu kita dibenarkan. Jadi semua kutuk, semua dosa itu ditanggung oleh Yesus di atas kayu salib. Ya, jadi sudah dihukum. Itulah sebabnya kami dengan yakin dan percaya mengatakan apa? Kami pasti ke sorga. Karena dosa kami sudah dihukum di dalam tubuh kemanusiaannya Yesus. Gak bisa dihukum lagi. Nah, ketika Yesus itu di atas kayu salib, dia mengatakan satu kata sebelum Yesus mati dan menyerahkan nyawanya kepada Bapa. Dia berkata begini, yang diterjemahkan Alkitab kita sudah selesai. Itu bahasa aslinya adalah tetelestai. Kamu tahu gak arti kata tetelestai? Enggak. Tetelestai itu mempunyai 3 arti. Itu bahasa Yunani. Yang pertama, kata tetelestai sudah selesai. Itu dipakai ketika ada orang yang berhutang, hutang dagang, dipakai dalam bisnis. Ya, ketika saya berhutang, kemudian hutang itu saya lunaskan. Dia akan mengatakan tetelestai, hutangku udah beres ya, udah lunas. Yang kedua, istilah tetelestai itu dipakai ketika orang dijatuhi hukuman penjara ketika dia bersalah, misalnya merampok, lu kena hukuman 5 tahun, kemudian dia sudah menjalankan hukumannya, ya, selama 5 tahun, dia sudah selesai menjalankan hukumannya, dia akan berkata tetelestai, aku sudah selesai menjalankan hukuman yang sudah harus aku jalankan. Dan kata ketiga, tetelestai itu dipakai ketika orang memenangkan satu peperangan secara mutlak. Ketika dia berperang, dia menang secara mutlak, maka dia akan berkata tetelestai. Artinya semua musuh tuh gak ada yang hidup, mati semua. Itu kemenangan mutlak. Nah, ketika Yesus mengatakan tetelestai, itu mempunyai arti. Karena kemarin saya berkata bahwa dosa di dalam Alkitab itu hutang. Ngerti ya? Jadi Tuhan itu mengibaratkan di dalam Alkitab kita, yang namanya dosa itu artinya kita berhutang kepada Tuhan. Kamu bisa baca ini di Matius 18, tentang pengampunan dosa. Ya, jadi ketika kita berhutang, ketika kita berhutang, yang bisa membayari hutang kita adalah orang yang tidak punya hutang, alias orang yang tidak punya dosa. Nah, itulah Yesus. Gitu. Ngerti? Berarti sampai sini secara nggak langsung gitu. Ya, cuman intinya saya belum dapat gitu loh. Karena apa? Karena kan di sini ibaratnya kayak manusia zaman sekarang aja lah gitu ibaratnya. Kan banyak yang berbuat dosa kayak itu, berarti kalau kayak gitu ya nggak takut untuk buat kejahatan lagi lah kalau kayak gitu. Kenapa? Karena udah nggak berdosa lagi lah karena udah ditebus oleh apa tadi gitu kan. Loh iya, kalau kamu percaya, kamu bertobat, kamu harus lahir baru. Jadi syarat untuk dosamu diampuni adalah lahir baru. Mbak, bukan saya maksudnya. Misalnya seumpamanya nih, saya nggak munafik, di agama saya pun banyak itu yang orang masih berbuat dosa, berbuat ini. Dan di agama Mbak pun kita kan nggak boleh munafik juga. Banyak juga yang melakukan kejahatan. Nah, gimana mereka kalau melakukan kejahatan begitu, terus dosanya itu tetap yang beribu-beribu tahun lalu udah ditebus gitu? Gini loh, kamu tuh nggak mudeng-mudeng. Yang namanya keselamatan itu tidak otomatis. Maaf ini Mbak. Gini. Lebih sederhana lagi, lebih sederhana. Ini udah sangat sederhana loh bahasanya. Jadi keselamatan itu di komentar live, sebentar. Kamu nggak bisa memahami bahasa saya karena kamu nggak pernah baca Alkitab memang. Kalau kamu baca Alkitab, kamu akan tahu apa yang saya katakan. Ya, yang pertama saya kasih tahu kamu. Oke, dengerin. Ya lebih disederhanakan lah. Ibaratnya bahasa awam aja Mbak, masyarakat Indonesia yang bisa dimengerti gitu. Karena kan kita beragam sangat awam loh. Tunggal Ika. Gue nggak pakai istilah teologis nih. Iya, cuman kurang paham. Kita tanyakan aja. Oke, didengarkan aja, Bang Ramdhani, didengarkan dulu. Ya, kamu dengerin dulu ya. Yang namanya keselamatan supaya kita terlepas dari neraka, ya, mendapatkan hidup yang kekal, itu tidak otomatis. Tidak otomatis semua orang dunia ini langsung selamat karena Yesus sudah menebus dosa, bukan. Yang namanya keselamatan itu membutuhkan respon iman. Ya. Jadi Yesus itu juru selamat, betul. Tapi tidak otomatis semua orang ditebus dosanya oleh Yesus. Enggak. Hanya bagi orang yang merespon keselamatan itulah hal itu berlaku. Saya kasih contoh. Darah Yesus itu berkuasa untuk menyucikan kita dari segala dosa. Yes, betul. Tapi hanya bagi orang yang menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bagi orang yang tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ia nggak bakal dosanya dihapus. Nggak bakal masuk ke surga.
Karena dosa itu kalau saya ibaratkan, misalnya kamu ya, badan kamu kotor nih habis mandi lumpur misalnya. Ibarat tuh kamu udah berdosa ya mandi lumpur. Saya tawarkan kamu sabun. Nih Ramdhani, kalau kamu mau bersih badanmu, mandi pakai sabun ini. Gratis dah gue kasih lu, gak perlu bayar. Tapi kamu liatin aja itu sabun, gak ada respon. Ya sekalipun kamu beli sabun 1 kilo ataupun kamu kerja di pabrik sabun, kalau kamu tidak apply itu sabun ke tubuh kamu, kamu gak mandi, membersihkan seluruh lumpur dosamu itu dengan sabun itu, gak bakal kamu bersih. Makanya keselamatan itu dikatakan kalau kamu percaya di dalam hatimu Yesus Tuhan, kamu menerima dia sebagai Tuhan, dan kamu mengaku dengan mulutmu, dia mati bagi segala dosamu dan dia bangkit pada hari yang ketiga, maka kamu akan diselamatkan. Karena di dalam hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Tanpa kamu merespon iman, tanpa kamu merespon keselamatan yang ditawarkan oleh Yesus, maka kamu tidak akan pernah masuk dalam kerajaan sorga. Gak otomatis. Keselamatan itu tidak bagi semua orang. Keselamatan itu ditawarkan oleh semua orang, tetapi hanya berlaku bagi orang yang merespon. 2 arah, butuh iman. Tanpa iman tidak seorang pun berkenan kepada Allah. Sampai sini ngerti? Ya, ngerti. Cuman ini ya, Mbak. Misalnya di agama Mbak tuh yang dikatakan dosa itu seperti apa? Misalnya Mbak melakukan apa kayak itu kan, apakah berdosa, apakah enggak gitu. Dan sedangkan kalau misalnya itu Mbak udah tahu berdosa nih, misalnya udah tahu berdosa, misalnya aku nih udah melakukan kesalahan, aku otomatis istilahnya berdosa gitu. Nah, gimana istilahnya, kan secara tidak langsung kan kita pun istilahnya ya memohon ampun gitu ya kan Mbak. Oke, berarti kamu masih belum paham apa yang namanya dosa asal. Kenapa kita terus-menerus berbuat dosa? Itu karena manusia lahiriah kita belum dibaharui. Tuhan, Mute. ya Tuhan ngomong begini, selama kita itu tidak lahir baru, manusia kita itu di hadapan Tuhan itu manusia roh kita itu udah mati. Selama manusia roh kita itu mati, maka kita dikuasai oleh kedagingan. Ngerti nggak? Jadi kita itu ada manusia roh, ada manusia jasmani. Karena kita berarti... Adam yang pertama itu, sebentar. Jangan dipotong dulu. Karena Adam yang pertama itu sudah berbuat dosa, manusia yang pertama, maka semua kita ini di hadapan Tuhan, manusia rohani kita itu udah mati. Karena kematian manusia rohani kita inilah, maka kita tuh tidak lagi berkuasa atas dosa. Kita itu menjadi budak atau hamba dosa. Sehingga sekalipun kayaknya gue pengen melakukan yang baik, ternyata yang jahat itu yang keluar dari diri kita. Kenapa? Karena kedagingan kita itu lebih menguasai diri kita daripada manusia roh kita. Nah inilah yang dikembalikan oleh Yesus. Saya kasih kamu contoh ya. Kamu baca di Yohanes 8 ayat 1 sampai 11 tentang seorang wanita yang kedapatan berzinah. Saya kasih contoh bagaimana caranya kita bisa keluar dari dosa dan menjadi tuan atas dosa. Kita merdeka atas dosa. Ketika wanita yang kedapatan berzina ini dibawa ke hadapan Yesus, menurut hukum Musa, itu harus dirajam sampai mati. Lalu Yesus berkata begini, barang siapa yang tidak mempunyai dosa, dia bisa melempar batu yang pertama. Lalu orang-orang Yahudi itu pergi mulai dari yang paling tua, karena yang paling tua ini yang paling banyak dosanya menurut mereka. Akhirnya Yesus berkata kepada wanita yang kedapatan berzina, mana orang-orang yang mau merajammu, yang mau membunuhmu? Tidak ada lagi Tuhan, katanya. Kemudian Yesus berkata begini, aku pun tidak akan menghukummu. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Inilah yang disebut namanya, pakai bahasa yang sederhana apa ya? Dibenarkan. Ngerti ya? Jadi kamu sama saya, itu yang diubah itu dalamnya dulu. Ngerti nggak? Saya kasih kamu contoh yang lebih sederhana lagi. Contoh misalnya, kitab atau hukum Taurat itu tidak merubah manusia. Tuhan memberikan hukum Taurat, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta, jangan mengingini akan milik sesamamu manusia, betul? Ya. Jangan menyembah Allah lain. Hukum Taurat itu kenapa dari sejak zaman Adam sampai kita tidak ada yang bisa lakukan? Karena peraturan itu baik. Misalnya nih, kalau naik motor lu harus pakai helm, jangan melanggar lampu lalu lintas, mesti berhenti, jangan parkir sembarangan. Tapi ternyata aturan itu tetap aja kita langgar, ada yang langgar. Aturan itu baik, tetapi kalau manusia dalamnya itu tidak dirubah,
dia nggak berkuasa untuk melakukan hukum Taurat. Ngerti nggak? Contoh kamu ke Singapura, kamu nggak boleh meludah sembarangan dan kamu nggak boleh buang sampah sembarangan di sana. Tapi ketika orang Indonesia ke sana, dia langgar itu semua. Peraturannya baik, tapi manusia kita itu tidak mampu melakukannya. Apa nggak mampu? Karena manusia rohani kita nggak diperbaharui. Nah, Yesus kepada wanita yang kedapatan berzina ini, di dalam hukum kasih karunia itu diberi kesempatan bertobat. Dengan cara apa? Dibenarkan dulu. Berarti Kita kan ini secara tidak langsung dia kan bertobat. Oh, nggak secara langsung, harus dibenarkan dulu. Harus dibenarkan dulu, dipindahkan dari kerajaan gelap ke kerajaan terang, baru dia mampu untuk tidak berbuat zina lagi. Selama dia tidak lahir kembali, dia tetap di bawah kuasa dosa, nggak mampu ngatasin dosa. Makanya Yesus berkata, kalau anak manusia, dia maksudnya memerdekakan kamu, maka kamu sungguh-sungguh merdeka. Orang Yahudi protes, dia bilang, loh, kami ini bukan budak siapapun, kami ini orang merdeka, kami ini anak-anak Abraham. Yesus berkata, barang siapa berbuat dosa, dia menjadi hamba dosa. Jadi Yesus itu membebaskan kita dari perbudakan dosa. Kenapa? Karena tadinya tuh kita tuh manusia rohani, kita mati, kita tuh tidak mampu berkuasa atas dosa. Kita itu menjadi hamba dosa. Tetapi ketika Tuhan dengan kematiannya, dia membuka jalan supaya manusia rohani kita ini dihidupkan dengan cara lahir baru, dan dia memberikan kita Roh Kudusnya, maka dikatakan apa? Di dalam Yesus kita adalah ciptaan yang baru. Kita menjadi manusia yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Dan ketika kita menjadi manusia yang baru, tiba-tiba kita nggak pengen lagi berbuat dosa. Karena Roh Kudus penuh di dalam diri kita. Roh Kudus itu memimpin kita menjadi anak-anak Allah supaya kita berkuasa atas dosa. Kamu lihat kesaksian orang-orang yang lahir baru, ya. Dulu saya begini-begini, sekarang tuh ada yang pelacur bertobat, ya, ada yang dulu berzina atau penjudi misalnya atau apa. Kenapa mereka bisa lahir baru, memiliki hidup baru? Karena mereka menerima Yesus sebagai Tuhan. Dan Yesus memberikan kita kuasa, yaitu Roh Kudusnya. Dengan Roh Kudus itu maka roh kita ini dihidupkan kembali. Sekarang roh kita menjadi lebih berkuasa daripada kedagingan kita. Kita tidak lagi mengikuti jalan dunia sehingga kita bisa meninggalkan manusia lama kita setelah kita dibaptis. Jadi baptis itu disebut di dalam Alkitab kita sebagai sunat batin atau sunat hati. Ketika kita dibaptis, artinya kita menanggalkan manusia lama dengan segala kehidupannya. Dan kita ditebus oleh Yesus menjadi manusia yang baru. Sehingga di dalam Yesus kita menanggalkan semua manusia lama kita. Tidak lagi hidup foya-foya, senang-senang, apalagi semualah yang kau sebut kedagingan itu. Kenapa? Sudah sungguh-sungguh bertobat kita. Ya, makanya Yesus mengatakan apa? Hasilkanlah buah sesuai dengan pertobatanmu. Tanpa pertobatan gak mungkin. Jadi yang namanya hidup kekristenan itu bukan ketika kita percaya Yesus sebagai Tuhan, terus kita boleh berbuat dosa seenak-enaknya karena dosa kita sudah ditebus Yesus. Keliru. Itu konsep yang sangat salah, gak ada itu di dalam Alkitab. Justru Yesus mengatakan hasilkanlah buah sesuai dengan pertobatanmu. Jadi manusianya itu kita dibenarkan dulu, status kita dikembalikan sebagai anak-anak Allah, sehingga kita bisa menyebut dia Bapa. Setelah status kita dikembalikan sebagai anak Allah, maka kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, orang-orang yang hidup dipimpin oleh Roh Kudus, inilah yang memampukan kita untuk kita tidak berbuat dosa lagi. Kita nggak pengen kembali lagi pada hidup yang lama. Gitu. Dulu gue sering ke diskotik begini, wah itu udah nggak pengen lagi itu. Jadi pengennya tuh melayani Tuhan, pengennya ke gereja, pengennya bersekutu, pengennya baca Alkitab. Saya waktu lahir baru ya, pertama kali saya kenal Tuhan, pertama kali saya penuh Roh Kudus, saya nggak bisa berhenti loh baca Alkitab. Nggak bisa berhenti saya sampai heran, kayak baca komik. Baca Alkitab itu nggak bisa berhenti saking haus dan lapar akan firman Tuhan. Dan saya amazing, oh Tuhan ternyata bisa bicara ya, Tuhan bisa ngomong ya. Tuhan itu maha hidup loh. Ternyata dia tuh benar-benar ada. Saya nggak bisa berhenti baca Alkitab. Dari mana? Karena Roh Kudus yang pimpin saya. Emang dia ada gimana gitu? Iya, sama Mbak? Allah itu nyata. Allah itu nyata. Allah kita tuh hidup. Makanya Iya, yang namanya makanya kamu kan Mbak tuh tahu hidup gimana caranya? dia bicara. Bicara sama Mbak. Ya, bukan cuma Berarti sama Mbak saya, Nabi dong. sama banyak orang. Berarti Mbak Nabi dong. Enggak. Saya tidak pernah bernubuat. Kenapa saya disebut nabi? Ya, Tuhan tapi Mbak bicara. bisa dengar ngomong bicara sama Tuhan Mbak. Bukan cuma saya. Kamu baca kisah para rasul.
Di dalam Kisah Para Rasul Tuhan tuh selalu bicara. Di dalam, nggak usah Kisah Para Rasul, di dalam Alkitab kita Tuhan selalu bicara dengan para nabinya. Tuhan selalu bicara dengan Tuhan bicara dengan Ayub. Tuhan bicara dengan Musa. Tuhan bicara dengan Abraham. Tuhan bicara Ya, itu dengan kan dia nabi, Tuhan. Mbak. Enggak. Di dalam Perjanjian Baru Tuhan bicara pada banyak orang. Oh, Di dalam Kisah Para Rasul Tuhan ngomong sama Paulus. Iya, Tuhan ngomong sama Filipus. Filipus, kamu pergi ke sini, ini ke sini, ke sini, ke sini. Tuhan ngomong. Kamu bisa mendengar suara Tuhan? Mendengar suara Tuhan itu adalah hal yang wajar di dalam lingkungan gereja saya loh ya. Makanya saya heran kalau ada orang Kristen tidak pernah dengar suara Tuhan. Nah itu saya bingung. Kok bisa gitu? Karena ketika saya menjadi Kristen, hal pertama yang saya takjub adalah ternyata Tuhan itu ada. Dan Tuhan itu hidup, bisa bicara. Selama ini saya nggak tahu kalau Tuhan itu ada dan bisa bicara. Ya, nah orang Kristen yang aneh adalah yang nggak pernah dengar suara Tuhan. Nah, itu buat saya aneh. Tuhan selalu bicara. Kamu baca tuh, ya kisah-kisah para rasul Tuhan selalu. Sampai sekarang pun Tuhan bicara. Sampai sekarang pun di gereja saya banyak Tuhan bicara. Jadi Tuhan kita itu hidup, Ramdhani. Kamu harus mengalami hal itu. Kamu harus mengalami pengalaman pribadi bersama Tuhan. Jangan dari kata orang. Ayub mengatakan begini, sekarang mataku sendiri telah melihat engkau dan mendengar engkau. Bukan dari kata orang. Dulu aku hanya mendengar tentang Allah dari kata orang. Oh, kata orang Allah itu begini, kata orang Allah itu begitu, kata orang Allah itu begini dan begitu. Tetapi sekarang mataku sendiri telah melihat engkau dan aku mendengar suaramu. Jadi kamu tuh harus mengalami pengalaman pribadi bersama Tuhan, bukan teori. Allah itu bukan teori. Agama itu bukan jeduk. Firman Tuhan itu roh dan kehidupan, bukan ritual-ritual agamawi. Nah, itu namanya orang-orang yang hidup dipimpin oleh Roh Allah. Alkitab tidak pernah mengatakan ritual. Makanya Yesus nggak pernah mengajarkan nanti kalau kamu berdoa, kalau sholat ngadepnya ke sini ya. Nanti kalau kamu sholat sehari 10 kali. Semakin banyak sholat, semakin masuk surga kok dapat pahala. Nanti kalau sebelum sholat wudhu dulu ya. Nah nanti nggak ada begitu-begitu. Karena Yesus mengatakan wudhu itu jikalau untuk mensucikan kami, Mbak. Karena kan kami entah dari mana-mana gitu. Apa? Kalau dikatakan wudhu itu kan kami misalnya entah lagi bekerja kah ataukah itu. Jadi sedangkan kami ingin berjumpa dengan istri, bukan berjumpa, ingin menghadap ke Tuhan kami harus suci dulu, bersih dulu. Saya Yaitu kalau dengan berdoa cara mandi. berwudhu. Ya dengan cara Saya berwudhu. bukan cuma wudhu, saya kalau berdoa mandi. Saya kalau berdoa sikat gigi pagi-pagi mandi, ya, atau cuci muka, ini baru saya berdoa menghadap Tuhan. Walaupun saya tidak menyebutnya wudhu. Halo Mbak. Aku kayaknya turun lagi ya. Terima kasih atas penjelasan ini karena aku ada kesibukan. Terima kasih atas penjelasannya dan alhamdulillah saya makin Semoga mempercayai kamu mengalami agama saya, Tuhan Mbak. secara pribadi. Ya, semoga kamu Alhamdulillah, saya mengalami makin pengalaman meyakini Tuhan agama secara saya, Mbak, pribadi. ya. Terima kasih Mbak. Tidak masalah, Saya meyakini. tidak masalah. Ya udah, Kalau saya sudah Assalamualaikum. berjumpa dengan Tuhan,